Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, bapak ini katanya dia naik haji, cuman di sana itu seperti kakinya itu seperti terbakar pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lasos semuanya, dimanapun anda berada. Alhamdulillah kali ini Om Janim masih bisa berhadapan dengan anda walaupun hanya lewat video. Dan kali ini saya berada di sebuah lokasi, dan lokasi ini sebenarnya perkebunan warga pemirsa. Dan banyak orang yang suka mungkin berburu di sini ataupun malam-malam itu cari burung, dan sering diganggu di tempat ini, di lokasi sini. Dan saya mencoba mendatangi tempat ini. Sebenarnya sosok yang suka keluar di tempat ini itu sosok apa saya juga belum tahu. Katanya sih seperti suka ada bayangan putih yang berkelebat di tempat ini. Jadi seperti menjaga perkebunan ini pemirsa. Makanya jarang sekali orang yang kalau yang udah tahu tuh nggak berani datang ke tempat ini untuk mencari burung ataupun mencari hewan lain yang misalnya buat dijual, itu buat mungkin dikonsumsi seperti burung, dan mungkin ada juga yang lain. Bahkan ada juga yang suka mencari cuti ular di tempat ini pemirsa. Biasanya kan sekarang lagi ini banget, lagi apa namanya itu, lagi ngetren ya, orang yang berburu ular. Kadang-kadang buat dijadikan obat dan juga buat dijadikan mungkin makanan, seperti itu. Ekstrim banget, seperti ular kobra ataupun yang lainnya. Dan saya datang ke tempat ini mencoba untuk melakukan penelusuran di tempat ini, karena saya ingin tahu sosok apa yang ada di tempat ini. Oke pemirsa, ikutin penelusuran saya, jangan sampai dilewatkan. Mas kameramen udah siap? Yuk kita mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini perkebunan warga pemirsa. Ini ada serai juga. Sedang seperti ada suara burung pemirsa. Mungkin itu burung malam, mungkin yang suka dicari sama pemburu-pemburu di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini habis hujan bisa jadi basah semua, dan ini seperti aliran air di sini. Ini juga seperti tanaman kacang di sini. Cuman udah lama nggak ke ini lagi, udah pada mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Yang saya rasakan pemirsa, memang benar tempat ini ada yang menjaga di tempat ini. Tapi nggak tahu karena itu menjaga atau menjaga dari hama ataupun mungkin dari gangguan orang-orang yang mungkin bersifat jahil untuk intinya mungkin mencuri tanaman di sini. Astagfirullahaladzim. Tapi yang saya rasakan juga, ini ada seperti seperti ada aura penyesalan di tempat ini yang saya rasakan. Aura penyesalan. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin dulunya yang punya pekarangan ini punya masalah, nggak tahu masalah apa pemirsa. Apakah itu mungkin masalah hukum ataupun masalah yang lain, saya juga belum tahu sebenarnya ini. Tapi ini yang saya rasakan, ini yang menunggu di tempat ini seperti menyimpan penyesalan gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke depan lagi mas. Astagfirullah. Saya seperti melihat sesuatu pemirsa. Lihat mas kameramen di depan, mas kameramen. Ada sebuah gubuk di sini, dan saya melihat
Itu ada bayangan putih. Astagfirullah. La ilaha illallah. Cepat mas, cepat mas. Loh, ini seperti ada orang di sini pemirsa, tapi ini yang saya rasakan bukan orang ini. Astagfirullah, pakaiannya putih semua. Assalamualaikum. Astagfirullah, mukanya pemirsa seperti penuh darah, dan kakinya juga astagfirullahaladzim, kulitnya seperti melepuh-melepuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini seorang laki-laki pemirsa. Assalamualaikum. Bapak ini siapa dan kenapa berada di tempat ini? Oh, jadi bapak yang mempunyai tanah ini. Berarti benar pemirsa yang dikatakan para pemburu itu, katanya sering melihat penampakan di tempat ini. Ternyata mungkin sosok ini pemirsa. Itu muka bapak kenapa, kaki bapak kenapa, apa sebabnya? Saya coba cerita ke saya apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, bapak ini katanya dia naik haji, cuman di sana itu seperti kakinya itu seperti terbakar pemirsa. Itu terbakar dan mukanya itu seperti merah-merah mengeluarkan darah. Pasti ada sebabnya bapak. Sebabnya apa? Dulu bapak kerjanya apa? Pekerjaan bapak dulunya waktu bapak masih hidup. Iya. Astagfirullah pemirsa, ternyata bapak ini dulunya dia ini sebenarnya seperti apa ya, mempunyai investasi seperti itu. Cuman investasinya itu seperti investasi bodong gitu pemirsa. Jadi banyak orang yang dijanjikan sama bapak ini kalau mungkin menyimpan 1 juta itu akan bertambah terus uangnya. Jadi selama 1 bulan itu bertambah 500 seperti itu kalau 1 juta. Kalau 2 juta berarti nambahnya itu 1 juta per bulannya. Terus kenapa kok sampai seperti ini? Astagfirullah. Jadi pemirsa, bulan pertama memang katanya itu benar. Jadi setiap banyak banget yang udah berinvestasi ke dia. Mungkin ada yang 100 juta, ada yang 10 juta. Bulan pertama memang lancar katanya. Bulan kedua lancar. Tapi setelah itu nggak ada hasilnya gitu pemirsa. Jadi malah uangnya itu sama dia itu dipakai buat apa aja bapak uang tersebut, uang para nasabah gitu. Astagfirullahaladzim. Buat poya-poya, buat makan. Terus astagfirullah, jadi lebihannya itu dia buat naik haji pemirsa dengan uang yang haram. Astagfirullahaladzim. Setelah itu buat apa lagi bapak? Mungkin sangat banyak sekali orang berinvestasi ke bapak. Astagfirullah, jadi buat membeli tanah ini juga katanya pemirsa. Jadi ini tanah bapak hasil dari menipu orang seperti itu. Ini kan menipu orang pemirsa, menjanjikan keuntungan yang sangat besar, tapi ternyata akhirnya itu cuman dibohongin sama dia. Nah, terus sekarang gimana mau bapak? Astagfirullah, saya nggak bisa terlalu banyak membantu bapak mungkin. Kalau mungkin ini udah takdir bapak begini, menerima ajab seperti ini, suka membohongi orang. Ya. Oh seperti itu.
Jadi bapak ini ingin tanah ini dijual gitu, maksudnya buat dibagikan ke korban-korban yang bapak tipu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tapi kan korban juga nggak tahu yang rugi itu berapa, nggak tahu tempat ini tahu cukup apa enggak buat membayar korban-korban yang bapak tipu. Berapa banyak yang bapak tipu? Astagfirullah, udah banyak banget pemirsa. Jadi uang yang masuk ke dia itu sudah mungkin miliaran pemirsa ya. Makanya dia bisa beli tanah, bisa naik haji. Nah itu caranya yang salah, dengan uang haram. Uang hasil nipu. Itu namanya uang hasil keringat orang lain dia ambil. Oh begitu. Jadi saya harus ngomong ke keluarga bapak supaya tanah ini dijual. Ya kan mungkin keluarga bapak itu banyak. Mereka mau enggak untuk menjual tanah ini? Malah mungkin tanah ini buat rebutan sama anak bapak mungkin. Astagfirullahaladzim. Jadi memang benar pemirsa, karena tanah ini buat rebutan sama anak-anaknya. Jadi sebelum dibagi, si bapak ini meninggal duluan. Kenapa? Astagfirullah. Jadi dia meninggalnya itu pemirsa, habis pulang dari naik haji itu dia pulang ke rumah, dan gak lama dia meninggal. Karena kakinya busuk, dan mukanya juga terlalu mengeluarkan darah. Astagfirullahaladzim. Ya saya akan coba mungkin bermusyawarah dengan keluarga bapak. Emang keluarga bapak di mana tempatnya? Apa jauh dari tempat ini apa enggak? Oh jadi di desa sebelah sana, nggak terlalu jauh. Ya insya Allah saya akan bantu bapak, akan musyawarah sama anak-anak bapak. Tapi bapak juga harus membantu saya juga, kan gak mungkin aja itu keluarga bapak itu percaya ke saya. Ya bapak mungkin lewat mimpi apa lewat apa, jadi bapak harus menghubungi keluarga bapak, bertemu sama keluarga bapak. Ya kan kalau keluarga bapak bermimpi ketemu bapak untuk menjual tanah ini, kan mungkin saya bisa datang ke sana dan saya bilang dari bapak suruh menjual tanah ini, mungkin mereka akan percaya. Karena mimpi dia sama saya yang datang ke rumah dia itu hampir sama, jadi sama, akan menjual tanah ini untuk dibagikan ke korban-korban. Iya. Ya saya juga akan mendoakan bapak agar bapak itu lebih lebih bisa ikhlas lagi, bisa berkurang apa yang bapak rasakan sekarang ini. Jadi ngeri banget pemirsa. Inilah ajab dari orang yang suka menipu, menipu uang orang lain, hasil keringat orang lain. Harusnya mungkin uang itu dimakan sama keluarganya yang diinvestasikan, ternyata sama dia ini intinya diambil buat beli tanah, buat naik haji, buat poya-poya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi memang udah banyak banget para korban pemirsa katanya yang datang ke rumah dia waktu dia masih hidup ya, minta pertanggungjawaban si bapak ini. Karena mungkin semuanya sudah, karena dia sangat sangat
tertekan akhirnya batinnya. Setelah pulang dari naik haji itu tertekan batinnya, dia merasa berdosa juga, akhirnya jatuh sakit dan meninggal di dunia. Baik, saya akan mendoakan Bapak dan juga ya, saya juga akan ngomong ke anak Bapak juga agar mereka selalu mengirimkan doa untuk Bapak, agar Bapak lebih, intinya kurang rasa sakitnya yang Bapak rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan Bapak pergi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, jadi mungkin sedikit pesan dari saya. Kalau Anda mungkin dipercaya sama orang lain, jagalah kepercayaan mereka. Jangan intinya disakitin mereka, dicurangi, ditipu. Mereka sudah percaya sama kalian, seharusnya kalian juga bisa menjaga dengan baik. Itu kan amanah, jadi amanah perjanjian investasi, tapi ternyata investasi itu investasi bodong. Ini marak banget pemirsa sekarang. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Lebih mendekatkan diri lagi sama yang kuasa agar kita terhindar dari kelakuan yang tidak baik. Intinya ya suka menipu orang, menjahatin orang, iri, dengki sama orang lain. Astagfirullah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan selalu terhindar dari semua itu pemirsa. Makanya sering-seringlah beristighfar, membaca sholawat, mungkin lebih mendekatkan diri lagi sama yang kuasa, dan juga harus sering intinya mengasih arahan-arahan ke anak-anak kita juga agar mereka lebih baik, lebih mengerti agama. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ngeri banget pemirsa. Orang tadi intinya bukan orang, ya udah meninggal pemirsa. Dan kita akan coba mencari rumahnya yang ada di mungkin dekat sini, katanya desa sini. Kita akan jalan ke sana dan mudah-mudahan bisa ditemukan. Oke, astagfirullahaladzim. Mas Keramen, kita coba mencari rumahnya Mas Keramen ya. Udah, kita pemirsa, saya tutup dulu. Saya bersama Mas Kameramen akan coba mencari rumah si bapak tersebut. Saya Om Janim bersama Mas Kameramen mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke sini jalannya katanya tadi. Rumahnya di sana. Astagfirullahaladzim.